Selamat pagi, Shalom. Dalam kasih anugerah Tuhan, kembali kita datang, diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, lanjut usia, karena Tuhan Yesus baik. Kita bersyukur buat rahmat yang selalu baru setiap pagi buat kita pagi hari ini. Mari kita mengucap syukur, angkat pujian penyembahan, berikan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyembuhkan, menolong kita. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku, Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang pulihkanku, amin, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat, kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku, Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur bagi Dia. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Amin. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat, kemuliaan
hanya layak bagimu ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur sampaikan, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Haleluya. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala hormat kemuliaan kita sampaikan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari sembah Dia seumur hidup kita. Selagi kita bernafas pagi ini, bersyukur kepada-Nya. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Seumur hidup kami mau menyenangkan-Mu saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari beri hormat, beri syukur. Terima kasih Tuhan, kami memuja-muja-Mu Yesus. Kami datang kepada-Mu, Kau Allah yang kudus. Segala hormat bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Aba Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Kau yang layak terima hormat syukur. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Terima kasih. Arapasakara lamaya sikara lama-lama. Kira lamaya namaya sekara takaya nama lamaya namaya. Kami mau menyembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau ya takasakara lamaya namaya sikara bala-bala. Kira lamaya namaya sikara lama-lamaya namaya. Kita kasakara takaya sikara lamaya namaya. Kira lamaya namaya sikara paya sikara lama-lamaya. Kami mau memuja-Mu Tuhan, Kau yang layak terima hormat. Yesus kami puja Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Aba Bapa. Buat hari ini kami memuja-Mu, kami angkat syukur kepada-Mu Tuhan. Sembah Yesus, haleluya, haleluya. Tinggikan-Mu, tinggikan Yesus. Mari kita sembah Dia, haleluya. Angkat suara, mari bersyukur, mari berseru. Angkat ucapan syukur, sibuk menyembah.
bangun mesbah. Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyanyikan sama-sama. Ku mau memujimu, haleluya. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, amin. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, katakan sama-sama. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima, amin, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tinggikan Dia, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Tinggikan Engkau saja yang layak terima hormat. Terima kasih buat keselamatan, buat kesehatan, buat keberkatan. Kami memuja-muja-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Irapasakara lamaya namaya sikarata kaya nama lama lamaya namaya. Kami mau muliakan Engkau, kami mau sanjung Engkau. Ya rapasakara lama lama sikarata kala lama lama. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan, mau dekat dengan Engkau Yesus. Sikarapaya sikara lama lama ya namaya namaya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, mari panggil namanya. Urapa sakaramaya nama lama lama ya namanya sikaratakanamaya. Oh Tuhan, kami memuja-Mu Yesus. Sembah dan puji tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, kita agungkan Dia. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Mari katakan sama-sama. Sembah dan puji
penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahtamu. Haleluya. Sembah dan puji, penuhi tahtamu. Sembah dan puji, penuhi tahtamu. Yesus Tuhan, mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Sembah dan puji, angkat suara. Sembah dan puji, penuhi tahtamu. Sembah dan puji, penuhi tahtamu. Sembah dan puji, penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari tinggikan Dia, sembah. Penuhi tahtanya dengan kemuliaan bagi Dia. Hormat syukur bagi Yesus yang layak terima hormat. Mari dengan maksimal tinggikan Dia, bersyukur. Banyak berdoa, banyak berkat. Mari nyembah Dia, nyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Irabasakara namaya nama lamaya namaya sikarapaya takaya nama lamaya namaya namaya. Ura lamaya namaya sikarapaya takaya nama lamaya namaya si. Kirapatakaya nama lamaya namaya si. Kami muliakan Engkau Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidup ini. Irabasakara nama lama lamaya namaya. Ya Tuhan, penuhkan hidupku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Berkaryalah dalam hidupku, jadikanku baru seperti kehendak-Mu, agar ku layak jadi mempelai. Penuhkan hidupku Tuhan, penuhkan hidupku Tuhan dengan Roh Kudus. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah dalam hidupku, jadikanku baru seperti kehendak-Mu, agar ku layak jadi mempelai-Mu. Agar ku layak, agar ku layak jadi mempelai-Mu ya Tuhan, agar ku layak jadi mempelai-Mu. Kami rindukan Tuhan Yesus, kebenaran-Mu memberkati kami, firman-Mu hidup bagi kami Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, kami memerlukan Engkau Tuhan Yesus. Aku minta kemurahan Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja menaungi kami. Engkau membentengi kami, Engkau membela, memelihara kehidupan kami. Engkau tidak biarkan, tidak tinggalkan kami sendirian. Kami akan dengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap ya Tuhan untuk diberkati oleh firman Tuhan. Kami laskan doa ini, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Ya, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu, pasukan-pasukan yang diberkati Tuhan. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Kolose ya. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-25. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-25. Puji Tuhan, kita siapkan Alkitab pribadi, kita baca bersama-sama di rumah masing-masing. Kolose pasal 3 ayat 5 mulai. 1, 2, 3. Kolose pasal 3 ayat 5 dengan perikop manusia baru.
Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia yang baru terus-menerus diperbaharui, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Puji Tuhan, terima kasih ya. Pasukan Kristus yang diberkati Tuhan, ini perikopnya manusia baru. Jadi ada hubungan antara suami, istri, dan anak, antara bos dengan karyawan atau karyawan dengan atasannya. Ya, akan terjadi baik hubungan suami istri ini, ya, akan terjadi baik antara bos dengan bawahan atau bawahan dengan atasan, semua terjadi baik apabila setiap pribadi itu sadar bahwa dirinya itu sedang dipantau Tuhan. Ya, karena itu ya ayat mengatakan ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Berarti kita harus bertanggung jawab dalam hidup ini, baik sebagai suami bertanggung jawab, istri bertanggung jawab, anak-anak bertanggung jawab, kita sebagai bos, pimpinan bertanggung jawab kepada bawahan. Kita juga sebagai karyawan bawahan juga bertanggung jawab kepada pimpinan kita. Ya. Ayat 18 menuliskan, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Yang normal itu orang Kristen suami itu, istri itu tunduk kepada suami. Ayat 19, hai suami-suami kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Jangan kasar. Hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam hidup dalam Tuhan. Ya. Hai bapak-bapak jangan sakiti hati
anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu. Hai tuan-tuan, ya perhatikan juga jangan semena-mena terhadap bawahan. Ya, tapi ini akan bisa terjadi, suami akan bisa mengasihi istri bisa tunduk kepada suaminya, istri bisa melayani suaminya dengan baik, dengan sopan, dengan sebuah kerinduan. Anak-anak bisa hormat, tunduk dan taat pada orang tuanya. Tuan-tuan bisa memperhatikan bawahannya, bawahannya bisa mengerti bosnya, kerja yang terbaik. Kalau kita mengalami manusia baru, bukankah konflik masalah yang terjadi antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara bos dan bawahan, bawahan dengan bos adalah ketika salah satu pihak tidak ngerti firman Tuhan, salah satu pihak tidak ngerti caranya mengasihi, tidak ngerti caranya menghormati, tidak ngerti caranya menghargai, tidak ngerti caranya menerima. Itu masalah. Tidak ngerti cara penundukan diri, tidak tahu posisi. Sebagai istri sadar diri, dia adalah penolong suami, bukan perongrong suami. Istri adalah tunduk kepada suaminya, bukan nanduk. Sebagai suami juga harus sadar, istri itu wanita yang lebih lemah, jangan dikasarin. Ya, perlu dimengerti, perlu dikasihi. Artinya dikasihi itu berarti diperhatikan, bertanggung jawab, mampu menafkahi. Anak-anak juga hormat, patuh pada orang tua. Orang tua juga memberkati anak-anaknya, tidak kasar kepada anak-anaknya, tidak menyakiti hati anak-anaknya. Tuan-tuan juga bisa berlaku adil kepada bawahannya. Bos-bos juga bisa berlaku baik dengan bawahannya. Ya, anak buah juga bisa sadar diri, dia posisi di bawah, dia perlu ya kerja terbaik, lakukan yang terbaik. Kalau sama-sama manusia baru. Yang kita baca di awal, jangan lupa ayat 5 mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kalau ada salah satu antara suami dan istri, salah satu saja yang hidupnya duniawi, kenajisan, nafsu jahat, percabulan, keserakahan, penyembahan berhala, pasti bertengkar. Kalau salah satu aja dari anggota keluarga atau orang tua atau anak yang bermasalah cabul, najis, jahat, pasti bermasalah. Kalau salah satu saja antara bos dengan bawahan bermasalah, satunya serakah, duniawi, kedagingan, ya, nafsu jahat, serakah, pasti masalah. Serakah atau korupsi, diam-diam korupsi, ya, diam-diam bawahannya korupsi, atau bosnya juga mengkorupsi yang semestinya menjadi bagian bawahannya. Bisa jadi seperti itu. Pasti terjadi masalah, pasti terjadi konflik. Orang Kristen tidak pernah jadi kesaksian kalau hidupnya tidak beres, tidak lahir baru. Kita memang sudah lahir oleh benih firman, oleh kelahiran jasmani, tapi kita perlu dilahirkan secara rohani, yaitu oleh benih firman Tuhan. Ayat 6 menuliskan, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kalau kita terus kerjakan dosa, kalau kita terus paksakan emosi, terus kita paksakan hidup serakah, hidup najis, hidup kotor, hidup sembarang, hidup sembrono, hidup berhala, ya, nafsu jahat, percabulan, tidak mau mengampuni, tidak mau mengasihi, terus dikakukan, tidak mau berdamai, ya, maka akan ada akibatnya, neraka, ya. Karena itu murka Allah akan terjadi bagi orang yang tidak mau bertobat. Kalau hari ini, pagi ini bisa hidup, bisa bernapas, berarti kita diberi kesempatan untuk bertobat. Amin. Ayat 7 mengatakan demikian. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal ketika itu kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Sudah, yang dusta-dusta itu sudah masa lalu, sudah diterima, diampuni Tuhan Yesus, maka kita bisa mengampuni, mengasihi. Ya. Yang jahat sudah ditinggalkan, yang marah-marah, geram-geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, sudah tidak ada lagi dalam kehidupan orang Kristen. Pasti lebih dewasa, pasti lebih baik. Anak-anak bertobat, tidak ada kata-kata kotor. Ya, saya sarankan sebagai hamba Tuhan, kalau ada anak-anak biasa sembarangan kata-katanya, menyahutnya tidak sopan, tegur, didik dari sekarang supaya mudanya tidak kurang ajar dan tuanya bikin susah orang lain. Dari kecil anak-anak dibina, harus dibina supaya bertobat sungguh-sungguh, remaja pemudanya berkenan bagi Tuhan, jadi tua nanti hidupnya jadi berkat banyak orang. Ya. Itu semua adalah kebiasaan yang dibangun. Marah-marah, tersinggung yang dibiarkan, ya, menyalu bahasa Inggrisnya, menyalu, meraju ya bahasa Cinanya, yang terus dikembangkan, yang nggak mau ditegur, oh itu terus dibiarkan, nanti remaja pemudanya jadi kebiasaan, nanti waktu menikah jadi masalah. Karena itu harus bertobat dari sekarang, ya. Puji Tuhan. Itu perlu sama-sama kita lahir baru,
tugas fungsi kita. Kita minta kekuatan Roh Kudus untuk kita mampu hidup benar melayani Tuhan. Ayat 9 menuliskan, ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dulu dusta, sekarang janganlah dusta. Sudah bertobat, sudah tua, ya kan, sudah dewasa, sudah ngerti firman. Ya, dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kariknya. Setiap hari kita dibaharui. Kenapa saya sarankan kita untuk ibadah pagi, doa pagi? Supaya setiap hari kita dibaharui, roh kita semakin dibangun kuat. Ya. Karakter kita semakin serupa Kristus. Dari sehari ke sehari dibangun, dibaharui terus. Ya, pasti proses. Jadi sabar ya, suami-suami sabar, tunggu istrinya berubah. Istri-istri sabar, tunggu suaminya berubah. Anak-anak sabar, tunggu orang tuanya berubah. Orang tua sabar, tunggu anaknya berubah. Ya, tapi perlu sabar. Tapi kalau nggak berubah-berubah ya gimana ya? Doa saya adalah Tuhan tegur hajar anak-anakmu, didik dengan caramu supaya mereka bertobat kepada Tuhan. Ya, kalau sudah nggak bisa dikasih tahu, biar Tuhan yang tegur hajar. Ya, biasanya ditegur hajar itu lewat masalah. Ya, ada orang kesaksiannya pernah saya cerita kesaksian. Ya, dia miskin, dia berat hidupnya, susah, ya kan, berat hidupnya. Ikut doa puasa, ikut pendalaman Alkitab, ikut pelayanan, setia doa-doa, akhirnya diberkati. Punya 1 ruko, akhirnya punya 2 ruko, akhirnya usaha berjalan lancar, usaha semakin diberkati, dia persembahan luar biasa. Akhirnya sampai hari Sabtu sibuk, ya akhirnya sampai tidak bisa ikut lagi ibadah tengah minggu, tidak bisa ikut lagi hari Minggu ibadah. Akhirnya dia tinggalkan Tuhan karena sibuk pekerjaan dapat berkat. Ya, beberapa tahun kemudian dia datang beribadah ke gereja dan penerima tamu berkata, selamat datang Pak, Bapak jiwa baru ya, orang baru pertama kali ibadah. Enggak, saya sudah lama. Ya, setelah ibadah selesai pendeta menyalamin, selamat datang Pak di gereja ini, Tuhan memberkati Bapak. Loh Pak, saya ini sudah lama Pak, enggak ibadah di sini. Loh berapa lama tidak ibadah? Minggu kemarin ya bukan, bulan kemarin bukan. Kok sekarang kok ibadah? Iya, sudah 3 tahun kemarin Pak saya enggak ibadah, sudah 3 tahun saya enggak ibadah. Oh, berarti puji Tuhan, kok baru ibadah hari ini? Iya Pak, karena setiap hari Minggu saya sibuk, ya nggak bisa ibadah. Berarti hari ini Bapak bisa ibadah, puji Tuhan. Berarti Bapak tinggalkan kesibukannya semua untuk ibadah melayani Tuhan. Puji Tuhan, ya luar biasa Bapak ini, ambil komitmen untuk beribadah, ya karena utamakan Tuhan, tinggalkan kesibukan. Bukan begitu Pak, saya sudah bangkrut, kan itu saya datang lagi ibadah Pak. Ya, untung masih hidup, Tuhan memberkati. Itu hanya cerita. Tapi cerita itu sudah banyak terjadi dalam kehidupan kekristenan. Ya. Apakah tunggu bangkrut dulu baru bertobat? Tunggu miskin dulu, tunggu sakit dulu, tunggu stroke dulu baru melayani Tuhan? Bertobat sekarang lagi sehat, sekarang melayani Tuhan. Ya. Saya sarankan anak-anak remaja pemuda yang bisa nge-gym, yang bisa olahraga, hobi-hobi kesana kemari. Ayo gunakan untuk melayani Tuhan. Kalau kita bisa waktu terbaik kerja maksimal, untuk Tuhan juga bisa maksimal. Ya. Karena Tuhan tidak pernah setengah-setengah menolong kita. Dia selalu menolong kita tepat pada waktunya. Karena itu kita berikan hormat kemuliaan bagi Dia. Dengan cara kita beribadah melayani Tuhan, sikap hidup kita yang diubahkan semakin lembut, semakin rendah hati. Puji Tuhan. Ayat 12 mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan dalam bangun hubungan dengan orang lain. Kenakanlah belas kasihan. Ya, lanjut. Sebagai orang pilihan dikuduskan Allah, kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, itu dia. Supaya hubungan kita dengan sesama bisa baik, suami istri bisa baik, orang tua dan anak bisa baik, dengan bos dengan pimpinan bisa baik, dengan sesama teman bisa baik, teman rekan bisnis bisa baik. Harus kita gunakan, yaitu belas kasihan, kelemah lembutan, kerendahan hati, kesabaran. Kalau orang yang bersama kita tidak sabar, tidak lembut, tinggi hati, kita bisa menenangkannya. Orang yang tinggi hati kita balas dengan rendah hati. Orang yang kasar kita balas dengan lembut. Pasti tidak pernah terjadi konflik. Tapi kalau satu kasar pasti dibalas kasar, pasti konflik. Kalau satu kata-kata kotor, satunya maki-maki, pasti konflik. Orang Kristen sudah bertobat berubah, manusia baru. Ya, satu nada tinggi, satunya nada rendah. Tuhan memberkati kita. Saya percaya Tuhan mengasihi kita. Ayat 13 mengatakan demikian. Ingat firman Tuhan ayat 13. Yuk kita baca ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jangan lebih hebat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengampuni, jangan kita tidak mau mengampuni. Ya,
Ayo mengampuni, selagi masih ada waktu mengampuni. Seperti Tuhan mengampuni, maka aku bisa mengampuni. Ya. Dan di luar dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ingat, kita membangun hubungan pernikahan, membangun bisnis, membangun usaha itu bukan meruntuhkannya. Kita ibadah juga bersyukur itu bukan meruntuhkan, tapi membangun dengan dasar ikatan kasih. Ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus yang memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ayo, biarkan damai Kristus yang memerintah di hati kita. Ayat 16, hendaklah perkataan Kristus dengan segala kekayaannya diam di antara kamu. Dengan segala hikmat kamu dapat mengajar, dapat menegur seorang akan yang lain sambil bermazmur. Dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dan dalam segala yang kamu lakukan, perkataan perbuatan, semuanya lakukan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa. Pasukan yang diberkati Tuhan, rupanya untuk kita bisa menegur orang, kita perlu hikmat daripada Tuhan. Hikmat kita terbatas, kita bisa emosi, bisa temperamen. Tapi kalau hati kita simpan firman Tuhan, maka Tuhan berikan hikmat, cara, langkah, bagaimana seni berbicara, bagaimana caranya bisa menanggulangi, bagaimana caranya bisa mengatasi. Dengan waktu yang tepat, dengan kata yang tepat, dengan nada yang baik. Tuhan memberkati kita. Saya percaya hubungan kita suami istri diberkati, dipulihkan. Ya. Kalau kita tahu ada suami yang belum bertobat, kita yang bertobat, kita lah yang tahu diri. Kalau ada yang kasar-kasar, kita lah yang tidak kasar. Kalau ada yang keras, kita lah yang lembut. Kalau ada yang dendam, kita lah yang mengampuni, kita lah yang mengasihi. Maka semuanya pasti baik. Saya percaya kejahatan dikalahkan dengan kasih. Tuhan mengasihi kita. Saya percaya hari ini kita diberkati, terus bergerak dan mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita mau tinggikan Tuhan Yesus. Kita memuliakan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sama-sama rindukan. Ku ingin selalu bersekutu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya kami mau meninggikan Engkau, kami mau menyembah-Mu Yesus. Mari berdoa, minta kekuatan rohnya pimpin kita. Haleluya. Kemampuan kita karena firman Tuhan ada di hati kita, maka kita dengan segala hikmat dapat bermazmur, berbicara, menegur seorang akan yang lain dengan kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Aba Bapa. Ya Tuhan, ubahlah kami Bapa. Katakan, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami, ini doa kami Tuhan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami
sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu yang hidup buat kami Tuhan. Biar kami belajar mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Kami mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Kami melayani seperti Tuhan sudah melayani kami. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam tangan Tuhan. Ampuni perkataan perbuatan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, kepada sesama kami. Oleh darah-Mu kuduskan dan layakkan kami Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Pulihkan kami, sucikan kami. Kami minta urapan yang baru, berkati kami hari ini. Hari yang diberkati, hari yang berhasil, hari beruntung buat kami. Kami berdoa pemerintahan kami Indonesia diberkati. Presiden, wakil presiden, para kabinet, menteri, gubernur-gubernur, sampai kepala desa, RT RW diberkati Tuhan. Mereka bertobat mengasihi Tuhan. Mereka memperhatikan pekerjaan Tuhan. Mereka memperhatikan rumah Tuhan. Mereka memperhatikan orang-orang Kristen. Berikan keluasan untuk beribadah. Berikan kesejahteraan, keadilan untuk Indonesia Tuhan. Masyarakat diberkati. Doa kami setiap harinya ada petobat baru. Ada orang percaya Yesus, percaya, penuhkan Roh Kudus, dibaptis, dipenuhkan Roh Kudus, dipenuhkan firman Tuhan, dan melayani Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan. Berkati gereja-gereja untuk bangkit. Berkati gereja-gereja untuk bersatu Tuhan. Gereja-gereja Tuhan diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Diberi kuasa, otoritas Tuhan, melakukan tanda hijau dan mujizat Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan menjadi para pasukan, para pelaksana firman. Bukan hanya diam saja, tapi bergerak, bersinergi bersama-sama, bergerak maju mempermuliakan nama Tuhan. Berkati para pendeta, hamba Tuhan, gembala, penginjil, guru-guru. Berkati mereka Tuhan Yesus. Minta damai, sejahtera, kekuatan, kesehatan. Apa yang menjadi keperluan kebutuhan gereja Tuhan, apa yang menjadi keperluan kebutuhan hamba Tuhan, anak-anak pendeta, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Berkati Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami, sehat sejahtera dalam anugerah Tuhan. Panjang umur, lanjut usia, untuk terus menggembalakan kami, menyampaikan suara kebenaran-Mu, mendoakan kami, membimbing kami domba-domba-Mu untuk bawa masuk Yerusalem yang baru. Bapak, ini doa kami, pembangunan gereja di kilometer 14, Kristus Pandop di Palangkaraya diberkati Tuhan. Berkat tercurah dari utara, barat, timur, selatan. Berkat melimpah bagi kami semua. Yang menabur, yang berkorban, jerilah berjuang. Tuhan tidak tinggalkan, tidak biarkan kami. Maka Tuhan juga siapkan berkat khusus buat kami. Saat kami memperhatikan rumah Tuhan, Tuhan memperhatikan rumah tangga kami. Tuhan memperhatikan pekerjaan kami saat kami belajar memperhatikan pekerjaan Tuhan. Berkati suami-suami bertobat, istri-istri bertobat, lepas dari kenajisan kejahatan. Anak-anak bertobat, lepas dari kenajisan kejahatan. Orang-orang tua bertobat dalam nama Kristus. Kami melihat keluarga kami besar, keluarga yang bertobat. Keluarga besar kami dipenuhi Roh Kudus. Dan mereka melakukan firman Tuhan. Oleh darah anak domba Allah, tudung perlindungan buat kami. Kecelakaan, maut, musibah, marah, bahaya, kenajisan, kejahatan, kuasa gelap, niat buruk orang jahat, setan, iblis, kesombongan dari pihak manapun, kerugian-kerugian, kami tolak. Kecelakaan kami tolak demi nama Yesus yang berkuasa. Darah anak domba Allah berkuasa. Malaikat Tuhan melindungi, memagari kami. Terpujilah nama Tuhan. Mari kami akan terima berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus memberkati kita dengan berkat keselamatan, kesehatan, dan keberhasilan. Hidup jadi berkat, melangkah dengan iman, melangkah dengan ucapan syukur, melangkah dengan mengasihi, melangkah dengan kesabaran, melangkah dengan kelemah lembutan, melangkah dengan kasih sayang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan lewati semuanya bersama Tuhan, pasti menang, bahkan lebih dari pemenang. Kami ucap syukur, yang sakit sudah sembuh, sehat diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Kristus kami telah bersyukur, berdoa, kami alaskan doa ini. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, shalom. Yang sudah live chat, Tuhan memberkati. Ya, jangan lupa terus berdoa, beribadah, bersemangat. Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya?
tak banyak lagi kesempatan yang ada. Lihat mempelai pria segera datangannya. Sebab tak banyak lagi kesempatan yang ada. Lihat mempelai pria segera datang. Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya yang telah siap sedia berdandan sempurna, kudus tak bercacat tak bercela. Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya yang telah siap
rindu untuk menjadi mempelai penemanmu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Ku rindu untuk menjadi mempelai penemanmu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Ku mohon ya Tuhan mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Ku mohon ya Tuhan mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Curahkan Tuhan anggur baru, kuasa Roh Kudus, Roh mempelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, curahkan Tuhan
Saat ku menghadapi kesesakan, bagaikan gelap di sekitarku, tak kulihat ada jalan keluar, tak seorang sanggup menolongku. Ku ingat ku memiliki Yesus sebagai kepala yang berkuasa. Ku berserah sepenuh kepadanya. Ku yakin Dia pasti menolongku. Bersama Yesus sebagai kepala, ku pasti berkemenangan. Tak pernah terlambat pertolongannya. Dia mempelai, Dia penolongku. Bersama Yesus sebagai kepala,
Saat aku berbeban berat, letih dan lesu, ku tak berdaya. Ku dengar Yesus berkata, marilah, ku datang, ku serahkan kepadanya. Ku percaya Yesus mempelaiku, dialah kepala yang berkuasa. Dia menolong tepat seperti apa yang aku perlukan. Berbeban berat, letih dan lesu, ku tak berdaya. Ku dengar Yesus berkata, marilah, ku datang, ku serahkan kepadanya. Ku percaya Yesus mempelaiku, dialah kepala yang berkuasa. Dia menolong tepat seperti apa yang aku perlukan.
kuasa, Dia menolong tepat seperti apa yang aku perlukan. Apa yang aku perlukan. Seberat apa pergumulanku yang harus ku hadapi, ku serahkan kepada Yesus, mempelai priaku. Tangannya tak kurang panjang, telinganya tak kurang tajam. Dia menolong tepat waktunya dengan keajaiban. Dalam pergumulanku takkan ku menyerah, sebab ku tahu Yesuslah Dia penolongku. Tidak satu pun tak dapat Dia selesaikan bila Dia kepala yang bertindak. Tangannya tak kurang panjang, telinganya tak kurang tajam. Dia menolong tepat waktunya dengan keajaiban. Dalam pergumulanku takkan ku menyerah, sebab ku tahu Yesuslah Dia penolongku. Tidak satu pun tak dapat Dia selesaikan
damai sejahtera. Ku serahkan segala gelisahku hanya kepada Yesus. Tak pernah terlambat pertolongan Tuhan, mujizat Dia kerjakan. Dia mempelai aku, Dia yang ku percaya. Ku berserah padanya. Tak pernah terlambat pertolongan Tuhan, mujizat Dia kerjakan. Dia mempelai aku, Dia yang ku percaya. Ku berserah padanya. Tak pernah terlambat pertolongan Tuhan, mujizat Dia kerjakan. Dia mempelai aku, Dia yang ku percaya. Ku berserah padanya. Dia mempelai aku, Dia yang ku percaya. Ku berserah padanya. Ku berserah padanya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tak kurang tajam mendengar seruan doaku. Cara Tuhan menolongku tidak seperti yang ku pikirkan. Dia Yesus mempelai priaku, penolong dalam kesesakan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tak kurang tajam mendengar seruan doaku. Cara Tuhan
Bila ku menderita karena Kristus, bagai domba sembelihan, namun Dia mempelai pria beri kemenangan. Segala perkara dapat ku tanggung, sebab kekuatan yang melimpah itu bukan berasal dari diriku. Kristus kepala beriku adalah kasih karunia. Bila ku menderita karena Kristus, bagai domba sembelihan, namun Dia mempelai pria beri kemenangan. Segala perkara dapat ku tanggung, sebab kekuatan yang melimpah itu bukan berasal dari diriku. Kristus kepala beriku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung, sebab kekuatan yang melimpah itu bukan berasal dari diriku. Kristus kepala beriku kekuatan. Kristus kepala beriku kekuatan. Beriku manusia tak dapat menyelami perbuatan Tuhan dari awal hingga akhir. Namun Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. Manusia tak dapat menyelami perbuatan Tuhan dari awal hingga akhir. Namun Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. Tuhan yang mengatur hidupku sesuai dengan rencananya. Dia Yesus, mempelai pria yang baik. Dia kepala di dalam hidupku.
Tuhan, ajarlah aku bukan hanya menjadi pendengar, beriku hati yang taat untuk menjadi pelaku firman. Tuhan, ajarlah aku bukan hanya menjadi pendengar, beriku hati yang taat untuk menjadi pelaku firman. Engkau yang tahu isi hatiku, bagimu tiada yang tersembunyi. Ku mau belajar menurut firman, sebab ku cinta kau mempelaiku. Tuhan, ajarlah aku bukan hanya menjadi pendengar, beriku hati yang taat untuk menjadi pelaku firman. Engkau yang tahu isi hatiku, bagimu tiada yang tersembunyi. Ku mau belajar menurut firman, sebab ku cinta kau mempelaiku. Ku mau belajar menurut firman, sebab ku cinta kau mempelaiku. Sebab ku cinta kau mempelaiku. Kau Yesus, gembalaku, pemelihara jiwaku, berjalan di depanku, kau menuntun tanganku, melewati tiap tantangan hidupku.